dari kita berbagi dan sedekah juga maupun hadiah. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu tadi itu dapat menjelaskan pengertian syarat dan rukun sedekah, hibah dan hadiah. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang menganalisis perbedaan antara sedekah, hibah dan hadiah. Dan yang ketiga, kita mampu melaksanakan aksi nyata berbagi. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tugas tentang bagaimana kita untuk melakukan aksi berbagi. Langsung saja yang pertama kita masuk yaitu tentang sedekah. Apa pengertian sedekah? Adalah pemberian kepada ada yang berdekat dengannya mengharapkan ridho Allah atas jumlah. Nah, hukum sedekah sendiri yaitu sunnah muakkadah, namun bisa menjadi wajib ketika kita melihat contohnya ya, kita melihat seseorang terlantar di jalan, kelaparan, tidak punya pekerjaan dan tidak mampu membeli makanan. Nah, di situ kita sebagai sesama muslim wajib hukumnya membantu sesama muslim yang membutuhkan. Nah, itu bisa dikatakan sedekah itu wajib. Kemudian larangan dari sedekah sendiri yaitu haram jika barang yang disedekahkan itu digunakan untuk kejahatan atau maksiat. Lain lagi kalau kita bersedekah namun ternyata tujuan kita yaitu membantu suatu oknum untuk melakukan kejahatan, itu sangat diharamkan. Lebih baik kita tidak usah ikut-ikut dan berkontribusi dengan sedekah tersebut. Nah, selanjutnya ada syarat dan rukun sedekah. Yang pertama ada orang yang memberi. Nah, itu yang memberi itu tentunya harus memiliki harta dan berhak membelanjakannya. Kemudian yang kedua orang yang menerima tentunya dan harus berhak memiliki pesan jamin atau binatang. Kemudian yang ketiga ada akad ijab dan qabul. Jadi akad itu tidak hanya ada di pernikahan dan jual beli, namun di sedekah pun ada akad, yaitu pernyataan pemberian dan penerimaan harus jelas. Kemudian yang keempat ada barang yang diberikan. Nah, selanjutnya ada manfaat sedekah sendiri. Yang pertama ada mempererat hubungan sosial, kemudian pelindung dari segala musibah, dan yang ketiga bisa melunakkan hati, karena dengan sedekah itu bisa mencegah kita dari sifat sombong dan menambah umur serta kebaikan. Yang kedua ada silakan dulu saya ikuti pelajaran ya. Kemudian yang kedua ada ketentuan hibah. Apa itu hibah anak-anak? pemberian sesuatu secara cuma-cuma tanpa hidup mengharap ridho Allah SWT. Nah, kalau hibah sendiri yaitu memberikan sesuatu secara cuma-cuma dan sama-sama mengharap ridho Allah SWT. Nah, hukum hibah sendiri yaitu mubah. Namun, sebagian ulama juga menyatakan sunnah dan dimakruhkan jika tujuannya itu untuk riya atau pamer, sombong. Nah, itu bisa menjadi makruh. Nah, di dalam hibah tentunya juga ada cukup syarat dan rukun. Yang pertama ada memberi hibah atau yang bisa disebut dengan istilah wajib. Kemudian ada penerima hibah yaitu
melakukan sesuatu yang membutuhkan. Kemudian yang kedua ada hukum. Yang selanjutnya ada pengertian hadiah. Hadiah tentunya kalian tidak asing ya dengan kata hadiah. Apa itu hadiah? Pemberian untuk memperlihatkan atau menghargai prestasi, menumbuhkan cinta dan persatuan umat. Nah, tentunya hadiah itu suatu pemberian untuk memuliakan atau menghargai prestasi atau biasa kita sebut itu sebagai apresiasi. Kita itu sama-sama senang ketika melihat teman kita itu bisa mencapai cita-cita atau bisa mencapai keinginannya. Nah, di situ bisa menunjukkan cinta dan persatuan umat tanpa adanya persaingan yang terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua ada hukum hadiah. Nah, hukum hadiah itu sunnah dan dianjurkan menerima jika tidak mengandung syubhat atau haram. Jadi si penerima itu tentunya harus merasa senang, ya. Nah, kemudian ada syarat rukun dan manfaat hadiah. Syarat rukun hadiah yang pertama, pemberi harus memiliki dan berhak memanfaatkan barang. Kemudian penerima harus berhak memiliki. Kemudian yang ketiga adanya akad. Nah, di hadiah juga ada akad, yaitu ijab dan qabul. Kemudian ada barang yang diberikan dan dapat dijual. Manfaat hadiah yang pertama yaitu yang belakang bisa diperhatikan ya. Iya, Bu. Ya, manfaat hadiah pertama ada menunjukkan cinta dan hormat antar sesama. Kemudian mendorong pengajuan dalam kebaikan. Kemudian mendidik, mengetahui janji dan menghargai. Ini tentunya kalau kita mengapresiasi teman kita, kalau sudah mencapai sesuatu yang diinginkannya, kita harus sama-sama memiliki rasa senang, sama-sama memiliki rasa bangga, yaitu dengan apresiasinya berbentuk memberikan suatu hadiah. Kemudian juga memotivasi meraih prestasi dan berbesar hati. Nah, di sini udah paham ya anak-anak apa perbedaan antara sedekah, kemudian hibah dan hadiah. Tentunya juga kalian sudah mengetahui apa saja syarat, rukun dan pengertian dari ketiga pemberian tersebut. Nah, selanjutnya ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Barisan yang pertama kelompok 1, barisan kedua kelompok 2, dan barisan ketiga kelompok 3. Nanti ibu berikan setiap kelompok itu soal studi kasus di mana kalian nanti setiap kelompok menganalisis apa aja sih ini termasuk kasus ini, termasuk dari sedekah, hibah atau hadiah. Kemudian cari perbedaannya apa, kenapa bisa disebut misal di kasus itu termasuk sedekah, apa alasannya, dan kemudian apa perbedaannya dengan hibah dan hadiah dan persamaannya apa. Seperti itu ya. Ibu berikan langsung saja. Nah, langsung saja ibu kasih 2 menit untuk mendiskusikan dari kasus tersebut dan bisa perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusi. Waktunya sudah habis, bisa silakan dari kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan? Ya, bisa. Silakan. Ya, dari kelompok 1 misalnya yaitu Pak Ahmad setiap hari memberi sebagian uangnya kepada pengemis yang biasa duduk di depan masjid tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, kelompok kita menganalisis bahwa alasannya itu termasuk sedekah. Alasannya penerima adalah orang membutuhkan, pemberian dilakukan sukarela semata-mata mengharapkan ridho Allah. Nah, perbedaannya tidak sama dengan hibah, karena hibah bukan untuk yang sangat membutuhkan, juga bukan hadiah karena tidak dalam rangka penghargaan. Dan bersamaannya sama-sama tidak mengharapkan imbalan. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih dari kelompok 1 kita berikan kepuas kepada kelompok 1. Jawaban yang sangat
Iya.